Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah, huwa rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus, assalamul mu'min, al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali aktivitas kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimuliakan Allah, para guru, para ustadz di lingkungan Masjid Al-Barkah, para orang tuaku, ketua DKM dan para pengurus DKM Masjid Al-Barkah, para hujjaj, para jamaah sekalian, ayah bunda serta anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan tema kita terkait dengan sabar. Kemudian kita sudah membahas tentang syukur, dan di bulan sebelumnya kita membahas tentang sabar. Namun mari kita sesuaikan keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya dengar temanya sabar lagi. Ya, sabar aja, Pak. Tema kita sudah beberapa kali ini sabar. Kemudian ada lapis-lapis kesabaran. Hari ini sabar lagi. Ya, sabar aja, Pak. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu syukur? Sudah paham ya, Pak? Syukur itu terbentuk dari ilmu, hal, dan amal. Pemahaman kita tentang syukur adalah setidaknya, kalau kita merujuk kepada pendapat Imam An-Nawawi di dalam kitab Qami'ut Tughyan, adalah ma'rifatun ni'mah minal mun'im. Kemudian Imam Syibli menjelaskan orang yang bersyukur adalah ru'yatul mun'im la ru'yatun ni'mah. Lebih dalam lagi Imam An-Nawawi menegaskan, ditegaskan pula oleh Imam Qushairi di dalam kitab Risalah Qushairiyah, bahwa orang yang bersyukur adalah ala waridatil qulub, orang yang senantiasa hatinya wirid. Kalau sabar Pak. Katanya sabar lagi, sabar lagi.
Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar itu ketenangan jiwa ketika menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan. Sederhananya begitu. Baik itu berupa musibah atau sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi sabar itu adalah ketenangan jiwa ketika menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan. Singkatnya begitu. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pertanyaan ini sudah beberapa kali saya sampaikan dan mungkin sudah hafal jawabannya. Apa yang paling membahagiakan di dalam hidup kita ini sebenarnya? Yakni ketika keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah. Kalau bahasa saya, masa ini nggak hafal ini. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah, pertanyaan sederhana berikutnya adalah, apa agenda terbesar kita setelah keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah? Apa agenda kita setelah keinginan kita tercapai? Setelah keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah, maka kalau itu kan keinginan terbesar. Ya, jadi kebahagiaan terbesar adalah ketika keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah, maka kita hadapi kehendak Allah itu dengan keinginan kita sinkron, maka kita hadapi dengan rasa syukur. Kan begitu. Bagaimana kita menyikapi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini juga sudah beberapa kali saya sampaikan bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, tidaklah ada satu hari yang paling aku sesali selain mataharinya tenggelam pada hari tersebut, di mana umurku berkurang namun amalku tidak bertambah. Matahari terbenam setiap hari. Apakah amal kita juga bertambah setiap hari? Atau hanya usia kita yang berkurang? Jangan-jangan hanya jatah hidup kita yang berkurang. Sementara timbangan amal kita, bekal kita, jangan-jangan tidak bertambah. Lebih parah lagi, jangan-jangan dosa dan kesalahan kita yang semakin bertambah. Kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kezaliman kita terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan ada beredar nama saya masuk dalam daftar itu. Entah wallahu a'lam siapa yang memasukkan. Itu ada nama saya, Pak. Ustadz radikal. Siapapun yang memasukkan itu, kalau niatnya baik, semoga Allah berikan kebaikan. Kalau niatnya buruk, semoga Allah berikan hidayah. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang paling kita sesali adalah ketika hari-hari kita tidak bertambah pundi-pundi amal soleh kita. Maka nasihat bijak sekali untuk kita semua bisa kita renungkan. Man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, fahuwa rabih, maka dia adalah orang yang beruntung.
hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, orang itu adalah orang yang beruntung insyaallah. Wa man kana yaumu mithla amsihi fahuwa maghbun. Siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Wa man kana yaumu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini ternyata lebih buruk daripada hari sebelumnya, fahuwa mal'un, dia adalah orang yang celaka. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini bisa kita renungkan bahwa mari kita isi hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya tugas kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas terbesar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah? Apa, Pak? Tugas terbesar kita adalah menunaikan sholat 5 waktu. Dengan demikian, sambil menunggu tugas, sambil menunggu waktu tugas kita tiba, maka kita isi dengan bekerja. Jadi tugas utama kita sholat. Sambil menunggu waktu sholat zuhur nanti, kita isi dengan berbagai aktivitas. Supaya apa, Pak? Nggak jenuh menanti. Kan gitu. Bapak kalau dalam antrian supaya nggak jenuh, apa yang dilakukan? Main HP. Biasanya gitu ya. Atau melakukan kegiatan yang lain. Tugas kita adalah sholat. Sambil menunggu waktu sholat, kita isi dengan berbagai aktivitas ibadah yang lain. Maka ketika waktu sholat tiba, maka tugas yang lain adalah penantian-penantian dalam menunggu waktu sholat. Maka ketika waktu sholat tiba, hendaknya sudah bersiap-siap. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang saya sudah sampaikan tadi, bersyukur itu terdiri dari ilmu, hal, dan amal. Ilmu tentang bersyukur adalah ma'rifatun ni'mah minal mun'im. Memahami betul bahwa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah bersumber dari Allah yang Maha memberikan nikmat. Oleh karena itu, rasa syukur itu kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai apa, Pak? Rasa syukur, rasa terima kasih itu biasanya kita berikan, kita persembahkan untuk apa? Untuk mengapresiasi. Bukan begitu, Pak? Rasa syukur, rasa terima kasih itu biasanya kita berikan kepada yang berjasa kepada kita. Bukankah demikian? Kalau berkaitan dengan jasa, betapa besarnya jasa Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukankah demikian? Selama ini jangan-jangan di antara kita bahwa menganggap Allah tidak berjasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu,
sebagai rasa syukur, syukur itu adalah ungkapan apresiasi dari seseorang kepada yang memberikan sesuatu yang bermanfaat sekali. Penghargaan. Kalau dulu ada Kalpataru ya Pak, ada Adipura, kemudian penghargaan-penghargaan yang lainnya, yang kita bangga dengan prestasi seseorang. Allah diberikan sebagai apresiasi, sebagai jasanya atau sebagai penghormatan baginya. Apresiasi kita kepada Allah seperti apa? Maka syukur itu adalah sebagai takzim kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian betapa besarnya kontribusi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hidup kita. Bukankah ketika orang berkontribusi terhadap pekerjaan kita, kita merasa hutang jasa? Begitu ya Pak? Ada orang baik banget memberikan sesuatu kepada kita, sudah memberikan sesuatu sedekah kepada kita gitu, kita dalam keadaan sulit, kemudian memberikan pekerjaan, memberikan jalan pekerjaan. Sudah begitu diberikan bonus dan sebagainya. Bukankah kita betapa hormatnya kepada orang tersebut? Allah memberikan kontribusi besar dalam kehidupan kita. Apa apresiasi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Selain tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai rasa tunduk, rasa bangga, biasanya ya Pak, biasanya kita merasa berjasa sekali kepada seseorang. Baik sekali orang tersebut. Kemanapun kita berada, kepada siapapun kita berbicara, biasanya membicarakan kebaikannya. Bukankah demikian? Ada orang baik sekali, bukankah kita selalu membicarakan kebaikannya? Oleh karena itu, karena kemahabaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sepatutnya lah setiap apa yang kita lakukan haruslah diawali dengan menyebut namanya. Karena betapa besarnya jasa Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa besarnya kontribusi Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hidup kita, maka sepatutnya lah kita menyebut namanya di dalam setiap pekerjaan kita, menyertakan Allah di setiap amal perbuatan kita. Maka tidak pantas kayaknya, dan sangat tidak pantas kalau kita tidak memulai segala sesuatu dengan basmalah. Mengawali sesuatu dengan basmalah adalah bukan cuma sekedar apresiasi, bukan cuma sekedar penghargaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa besar kontribusinya, tetapi sebagai rasa di dalamnya ada mahabbah. Bukankah ketika orang cinta itu selalu disebut namanya? Ya kan Pak? Disebut namanya saja fulanah gitu ya, berasa gimana gitu Pak? Ya gitu ya.
Disebut nama seseorang yang kita banggakan, bukankah kita merasa bangga? Disebut anak saja, disebut prestasinya di sekolah, betapa bangganya diri kita. Oleh karena itu, basmalah tidak sepatutnya kita tinggalkan, tidak sepatutnya kita lepaskan dari setiap pekerjaan kita, walaupun hanya memakai pakaian, walaupun hanya memakai sandal, ya kan Pak? Walaupun hanya kemana? Hanya naik motor, walaupun hanya minum, walaupun hanya makan, walaupun hanya keluar rumah, dan sebagainya dan sebagainya. Penyertaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wujud cinta kita kepadanya. Oleh karena itu, biasanya orang yang cinta bukan hanya menyebut namanya, tetapi juga memujinya. Bukan cuma menyebut namanya, tetapi juga memujinya. Sudah berapa kali tadi malam kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Ada nggak kira-kira dari Isa sampai sekarang, ada nggak 100 kita mengucapkan hamdalah? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah yang pertama sebagai rasa syukur kita. Alhamdulillah yang kedua, adalah rasa syukur kita karena telah mampu mengucapkan hamdalah yang pertama. Yang ketiga, hamdalah kita yang ketiga, alhamdulillah kita yang ketiga adalah sebagai rasa syukur kita karena telah mampu mengucapkan hamdalah yang pertama dan kedua dan seterusnya. Hanya itu kemampuan kita, Pak, untuk membalas betapa besarnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ternyata nggak nyampe hamdalah kita. Hamdalah kita yang pertama sebagai rasa syukur, hamdalah yang kedua bukan menambah syukur, tapi hanya sebagai rasa syukur di hamdalah yang pertama, kan gitu. Ketika orang sholat duha atau sholat hajat atau sholat tahajud dan sebagainya, karena merasa ada masalah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa hampir setahun kok masalahnya enggak berubah-ubah, kan gitu. Sampai curhat dan sebagainya. Ketahuilah, ketika kita sholat duha dengan sederet hajat, ketika kita sholat hajat dengan sederet keinginan, dan ketika kita bertahajud dengan segudang keinginan, ternyata itu semua hingga kini belum tercapai, bersyukurlah. Bersyukurlah. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu untuk menunaikan sholat duha. Tidak semua orang mampu menunaikan sholat hajat. Dan bersyukur tidak semua orang, dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin menjadi bagian orang yang menegakkan tahajud dan sebagainya. Kok masalah nggak selesai-selesai? Masalah tidak selesai-selesai, bisa jadi ada masalah dalam ibadah kita. Bisa jadi kesenangan Allah Subhanahu wa taala di mana? Kan gitu, Pak. Pernah bahasanya ngejek anak sampai nangis, Pak? Pernah, Pak? Ada anak lucu banget gitu, anak kita atau keponakan gitu segala macam. Kalau dia nggak sampai nangis kayak nggak puas gitu. Pernah, Pak? Pernah ya? Jangan-jangan kerjaannya memang gitu. Bikin nangis dan sebagainya.
Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan tetesan air mata kita lebih banyak lagi. Untuk apa? Bisa saja untuk memadamkan api neraka kelak. Bisa jadi tetesan air mata kita masih kurang untuk memadamkan berbagai azab Allah Subhanahu wa taala yang akan kita hadapi esok hari. Bisa saja rintihan kita untuk mengharapkan sesuatu karena keinginan kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala belum juga tercapai, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat yang lain yang tanpa kita sadari, dan disebabkan karena kebodohan kita tidak mampu mendeteksi berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Berapa banyak nikmat yang tanpa kita rasakan, tanpa kita sadari. Bisa jadi disebabkan karena tahajud kita. Yang tadinya COVID-19 mau datang ke diri kita, takdir Allah Subhanahu wa taala, dalam qada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi disebabkan karena keinginan kita terhadap sesuatu, kita menunaikan berbagai ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah ganti keinginan kita dengan sesuatu yang lebih kita butuhkan. Kan bodohnya kita sebenarnya tidak begitu tahu apa yang dibutuhkan oleh diri kita. Lebih tahu Allah atau lebih tahu kita kebutuhan kita, Pak? Lebih tahu Allah atau lebih tahu kita kebaikan kita pada hari ini, esok hari, dan di masa yang akan datang? Berhusnuzonlah. Karena husnuzon adalah bagian dari rasa syukur dan akan melapangkan dada kita. Berhusnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berhusnuzon menimbulkan keyakinan dan kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan basmalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Majalisus Saniyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lailata usriya, pada malam aku diisrokan, aku melihat 4 buah sungai yang ada di dalam surga." Bisa dilihat pada surat Muhammad ayat 15. Aku melihat 4 buah sungai di dalam surga. Yang pertama, nahrun mimma'in ghairi asin, sungai yang airnya jernih. Yang kedua, nahrun mil labanin lam yataghayyar ta'mu, sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Yang ketiga, nahrun min khamrin ladzatil lisyaribin, sungai dari khamr yang lezat rasanya. Lezat nggak Umar, Pak? Lezat nggak, Pak? Lezat nggak? Lupa udah. Ya, semoga kita terselamatkan dari khamr yang ada di dunia ini. Bila sudah merasakan nikmat, semoga Allah berikan hidayah dan Allah sediakan khamr yang lebih lezat lagi nanti. Dan yang keempat, nahrun min asalim musaffa, sungai dari madu yang jernih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, min aina taji ila aina tajri?" Wahai Jibril, dari mana datangnya sungai-sungai ini dan kemana mengalirnya? Hulunya di mana, muaranya di mana? Maka malaikat Jibril menjawab, tajri ila haudil kautsar, semuanya mengalir ke telaga Al-Kautsar. Kalau hulunya saya tidak tahu ya Muhammad, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di mana hulunya. Maka Rasulullah berdoa, kemudian datang satu malaikat
mengucapkan salam, dan Rasulullah menjawab salam itu tanpa basa-basi. Malaikat itu berkata, ya Muhammad ghammid ainaika, wahai Muhammad pejamkan kedua matamu. Faghamidtu ainaya, kata Rasulullah, maka aku pejamkan kedua mataku. Baru saja memejamkan mata, langsung diperintahkan oleh malaikat tersebut, iftah ainaika ya Muhammad, buka kedua matamu wahai Muhammad. Fafatahtu ainaya, maka aku buka kedua mataku. Tiba-tiba aku berada di sisi sebuah pohon yang amat besar. Dari sisi pohon itu aku melihat manusia dan jin seperti burung-burung yang berada di atas gunung, atau seperti bola yang dilemparkan ke lautan. Ini menandakan bahwa manusia dan jin hanya bagian kecil dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Kemudian aku melihat sebuah kubah yang berwarna putih. Aku melihat di bawah kubah itu mengalir ke 4 sungai tadi. Aku melihat sebuah pintu yang terbuat dari emas dan gemboknya terbuat dari emas. Saat aku hendak berlalu dari kubah itu, malaikat itu berkata, ya Muhammad, kenapa engkau tidak memasukinya? Bagaimana aku bisa memasukinya, kata Rasulullah, sedangkan pintu itu tergembok dan gemboknya terbuat dari emas. Kuncinya ada di tanganmu wahai Muhammad. Mana kuncinya? Kuncinya ada di tanganmu, yakni kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah memegang gembok itu dan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, terbuka gembok itu dan akhirnya Rasulullah memasuki kubah itu dan menyaksikan pemandangan yang begitu indah. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan pemandangan itu, ketika saat Rasulullah hendak keluar dari kubah itu, malaikat itu bertanya, sudahkah engkau melihat semuanya Muhammad? Ya, saya sudah melihatnya. Malaikat itu berkata, unzur thaniyan, lihatlah yang kedua kalinya. Fanadhartu thaniyan, kata Rasulullah, maka aku melihat yang kedua kalinya. Maka saat aku melihat yang kedua kalinya, aku melihat 4 buah sungai yang mengalir tadi, dan aku melihat 4 buah pilar yang berdiri tegak. Pilar yang pertama menyangga, semua pilar itu menyangga kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian aku melihat di ujung mimnya lafaz bismi mengalir sungai yang airnya jernih. Di haknya lafaz Allah aku melihat sungai dari susu. Di mimnya lafaz Ar-Rahman aku melihat sungai dari khamar. Dan di ujung mimnya lafaz Ar-Rahim mengalir sungai madu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa'alimtu anna asla hadhil anhar mim basmalah. Sekarang saya paham, ternyata semua sungai-sungai itu bersumber dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau, ya Muhammad, man dzakarani min ummatik biqalbin khalis bihadhil asma saqaituhu min hadhil anharil arba'ah. Wahai Muhammad, siapa saja dari umatmu yang mengawali setiap pekerjaannya bihadhil asma biqalbin khalis, mengawali semua pekerjaannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan asma ini, biqalbin khalis, dengan hati yang ikhlas, saqaituhu, kata Allah, aku akan minumkan dia min hadhil anharil arba'ah, dari 4 sungai ini. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sepelekan, jangan tinggalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim di setiap perbuatan kita. Dan jangan lupa sertakan hamdalah setelah itu. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi ketika kita bersyukur itu bagaimana?
Ya. Ketika kondisi kita bersyukur itu adalah bahagia ketika mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, terlepas itu sesuai keinginan kita atau tidak. Bahagia saja. Kenapa bahagia? Apa yang terjadi pada diri kita, bahkan mungkin secara nafsu kita anggap itu sebuah musibah. Secara nafsu itu merupakan sesuatu yang tidak kita harapkan, dan orang lain menganggap itu adalah takdir buruk, tetapi kita menganggapnya adalah sesuatu anugerah yang akan mengangkat derajat kita. Kenapa? Karena ru'yatul mun'im. Karena kita memandang siapa yang memberikan. Kita memandang siapa yang menggerakkan hidup kita ini. Siapa yang memberikan itu semua. Kendati mungkin berupa kesulitan, kita hadapi dengan optimis. Kenapa dengan optimis? Sesulit apapun kita memiliki backing yang maha memberikan solusi. Kita memiliki backing yang memiliki petunjuk yang benar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Ru'yatul mun'im la ru'yatun ni'mah. Kemudian berikutnya adalah amal. Bagaimana seorang itu beramal, seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu beramal, maka tidak sedikit pun menyia-nyiakan aset yang dia miliki, kecuali ia manfaatkan untuk bekal ibadah. Rumah ia jadikan ibadah, mobil ia jadikan kendaraan untuk beribadah, motor ia jadikan kendaraan untuk beribadah, baik secara mahdhah maupun ghairu mahdhah. Baik untuk sholat ke masjid, motor kita gunakan, atau kendaraan yang lain, ataupun kita gunakan untuk silaturahim atau bekerja dan sebagainya. Pemanfaatan aset tidak sedikit pun terfikir sedikit pun oleh kita menggunakan sesuatu yang ada pada diri kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun. Bahkan terdetak di otak kita juga nggak ada. Handphone umpamanya nggak ada. Jangankan terencana, terfikir sejenak pun mungkin. Kalau bisa jangan sampai untuk maksiat. Kenapa Pak? Kenapa? Sedetik pun atau sesaat pun jangan sampai apa yang kita miliki ini kita gunakan untuk maksiat. Kenapa? Ingat, ayatadzakarul maut. Ingat kematian. Lagi buka handphone dengan situs yang malaikat maut ternyata sudah ada catatannya di jam itu, di detik itu dan sebagainya. Kemudian memahami betul maksud al-mun'im itu. Maksud al-mun'im adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian mendistribusikan apa yang berupa nikmat dari al-mun'im itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya agenda hidup kita adalah Al-Quran yang 30 juz itu kalau kita ringkas Pak, isinya cuma 3 ini. Cuma 3 ini. Untuk apa? Ayu ta'a wala yu'sa, agar kita taat kepada Allah, jangan maksiat. Ayudhkara wala yunsa, agar kita senantiasa ingat Allah dan jangan lupa. Kemudian ayushkara wala yukfar,
agar kita senantiasa bersyukur dan tidak kufur. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini slide-nya masih banyak. Tapi waktu sudah bunyi jamnya ya. Ya? Masih ada lagi. Baik. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ayuta'a wa la yu'sa adalah perwujudan dari imtithalu awamirillah. Jadi ayuta'a wa la yu'sa, taat kepada Allah dan tidak maksiat kepada Allah, kita implikasikan dalam kehidupan kita imtithalu awamirillah azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Imtithaul awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan atau menjauhi berbagai larangan Allah sirran, walaupun sendirian, walaupun gak ada yang tahu, walaupun dalam keadaan sepi sekalipun, tidak berani untuk melakukan nawahihi. Wa alaniyatan, ataupun dalam keadaan ramai, ataupun dalam keadaan berjamaah, ataupun dalam keadaan ada temannya. Imtithalu awamirillah azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan, melaksanakan berbagai perintah Allah azza wa jalla dan meninggalkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Ada buku dosa yang tersembunyi. Hanya kita dan Allah yang tahu, Pak. Di malam yang sunyi dan sepi, tidak ada, mungkin ketika berjamaah kita saling mengingatkan, atau karena rasa malu kita tidak bermaksiat, atau karena kita pengen dianggap baik kita tidak bermaksiat. Tetapi dalam keadaan sendiri siapa yang tahu? Disitulah keyakinan kita bahwa Allah Al-Basir, bahwa Allah As-Sami', bahwa Allah Al-Alim, hendaklah senantiasa kita ingat bahwa Allah Maha mengetahui, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Jangankan yang kita ucapkan, yang detik di dalam hati kita Allah tahu. Allah tahu. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menjaga imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan, kita mesti memiliki sifat iffah. Apa itu iffah? Iffah itu adalah sikap menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan atau menjaga kehormatan diri. Jadi iffah itu adalah menjaga kehormatan diri. Boleh jaim, Pak? Ya, ada orang kan bahasanya kan gini, dikit-dikit ngaji, dikit-dikit apa kan gitu, dikit-dikit berbuat baik dan sebagainya kan gitu. Pernah nggak ada kita mengatakan seseorang mengatakan orang lain sok soleh gitu, sok baik, gitu ya? Terus ada yang suka maksiat dan sebagainya. Pernah nggak terdengar di kita sok maksiat dan sebagainya? Ada nggak, Pak? Yang ada sok soleh ya, sok baik, sok sholat, sok sedekah dan sebagainya. Ada nggak? Ada orang maksiat segala macam? Ya, ente sok maksiat, sok jahat, sok ghibah, sok fitnah dan sebagainya. Pernah nggak? Kenapa itu nggak ada? Yang ada adalah sindiran tentang kebaikan. Tetapi kenapa tidak ada sindiran tentang kemunkaran?
Kan gitu Pak ya. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tatimmu illa bit takhali. Ifah itu tidak akan sempurna kecuali dengan takhali. An kulli radhilatin, dari berbagai yang menghinakan. Jadi ifah itu tidak akan bisa kita gapai, menjaga kehormatan diri untuk tidak bermaksiat, kalau kita tidak bertakhali dari sesuatu yang menghinakan. Takhali itu mengeluarkan ya, bentuk keburukan di dalam diri kita. Wa tahalli an kulli fadilah, dan hendaklah bertahali dengan berbagai keutamaan-keutamaan. Kalau tahalli umpamanya gibah ya, tahalinya zikir gitu ya. Kemudian takholinya apa? Pelit. Tahalinya sedekah, kan gitu ya. Takholinya umpamanya apa? Malas. Maka tahalinya adalah mudawamah, kan gitu ya. Atau istiqomah dalam ibadah dan sebagainya. Itu semua tidak akan bisa kita gapai, imtithalu awamirillahi azza wa jalla wa jinabu nawahihi sirron wa alaniyatan, kalau tidak ifah. Dan ifah itu tidak akan tergapai, menjaga kehormatan diri, jaim, gitu ya. Jaga image boleh, jaga image boleh nggak? Boleh Pak. Ya, cuma dalam koridor yang memang benar-benar tidak dibuat-buat, ya, memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radhilatin wa tahali an kulli fadilah. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayat tadzakkara wa la yunsa, hendaklah senantiasa mengingat dan jangan lupa. Ingat kepada ayat tadzakkaru ihsanallah fi jami'il ahwal. Bersyukur itu di samping mengingat, memandang Allah Subhanahu wa taala, juga ayat tadzakkaru ihsanallah, hendaklah mengingat-ingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala fi jami'il ahwal, dalam setiap lini kehidupan kita. Maka bukan cuma yang terucap subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, diiringi dengan hasbunallah wa ni'mal wakil dan kalimat-kalimat yang lainnya. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Ghazali rahmatullah alaih memberikan agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala metodologi dalam berzikir gitu ya. Dalam berzikir, zikir hariannya. Imam Ghazali hari Senin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sampai 1000 lebih bahkan. Kemudian Selasa membaca sholawat, kemudian hari Rabunya membaca istighfar, kemudian hari Kamisnya membaca tasbih dan tahmid, kemudian hari Jumatnya dikhususkan ya Allah, ya Allah, ya Allah dan sebagainya. Kemudian hari Sabtunya tahlil, kemudian hari Ahadnya, hari Ahad Pak ya, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, ini bisa kita tiru atau kita punya amalan yang lain. Dalam rangka ayyuzkara wala yunsa, dalam rangka kita mengingat Allah dan tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nanti syukur juga ada kalimat, ada kata syakur, ada kata syakir. Bisa kita di pertemuan berikutnya mungkin, kalau Allah izinkan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada pertanyaan atau muwafiq ila aqwamit thoriq.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Sekali lagi mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.